Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kumala Putri, NPM 22210202448 akan menjelaskan materi mengenai apa saja kewajiban seorang muslim kepada jenazah. Kewajiban umat Islam kepada jenazah ini ada 4. Yang pertama ada memandikan jenazah, lalu mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan yang terakhir itu menguburkan jenazah. Yang pertama ada kewajiban umat muslim untuk memandikan jenazah, dimulai dengan memandikan mayat kaum muslim kecuali bagi mereka yang meninggalnya dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti tewas di pertempuran atau peperangan melawan orang musyrik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian memandikan mereka sebab setiap luka atau darah mereka akan mengeluarkan aroma wewangian mix atau yakni biang minyak wangi tertentu pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Sementara itu, apabila yang meninggal anak kecil, ada sejumlah ketentuan yang mesti dipahami. Jika anak kecil tersebut anak laki-laki berusia di bawah 4 tahun, wanita boleh memandikannya. Lalu adapun jika yang meninggal anak kecil perempuan di bawah usia 3 tahun, laki-laki boleh memandikannya, kalau usianya di atas itu tidak boleh. Lalu apa sih syarat-syarat memandikan jenazah? Syaratnya itu ada 8. Yang pertama itu muslim, berakal dan balik, membaca niat memandikan jenazah, terpercaya, amanah dan mengetahui cara serta hukum memandikan mayat sesuai sunnah yang diajarkan, lalu tidak menyebutkan aib dan merahasiakan sesuatu yang dilihatnya, lalu yang memandikan harus sama dengan jenis kelamin si mayit. Lalu apabila suami istri, maka suami boleh memandikan istrinya, demikian sebaliknya. Lalu yang ketujuh, jika suami istri berstatus talak bain, maka mereka tidak boleh saling memandikan. Dan yang terakhir, orang yang masih muhrim boleh memandikan meskipun berbeda jenis kelamin. Lalu kewajiban umat muslim yang kedua itu ada mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, selanjutnya mayat harus dibalut dengan kain kafan yang wajib dengan menutupi seluruh tubuh jenazah meski dengan 1 lembar kain. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar memakai 3 lembar kain kafan untuk laki-laki dan 5 lembar kain untuk mayat perempuan. Lalu adapun syarat mengkafani jenazah, yang pertama itu kain kafan yang digunakan hendaknya yang bagus, bersih, dan dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Lalu yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Dan yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan mayat perempuan 5 lapis. Lalu sebelum kain kafan digunakan untuk mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian lebih dulu. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Lalu kewajiban yang ketiga itu mensolatkan jenazah. Sholat jenazah sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang akan menjalankan sholat jenazah harus memenuhi syarat sahnya seperti pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dan dari hadas serta najis, menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Lalu yang kedua, sholat jenazah harus dijalankan setelah jenazah dimandikan serta dikafani. Dan terakhir, jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang-orang yang melayatkannya. Lalu kewajiban umat muslim yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Untuk menguburkan mayat dengan memasukkannya ke dalam sebuah lubang lalu menutup kembali dengan tanah sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium baunya, terhindar dari binatang buas dan lainnya. Tata cara menguburkannya itu yang pertama, memperdalam liang kubur sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Yang kedua, kuburan berbentuk lahat, yakni berbagian bawahnya dibaru setelah ke kiblat. Dan setelah mayat dibaringkan dalam lubang, maka liang tersebut ditutupi dengan bilah papan, kemudian ditimbun dengan tanah. Lalu ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang diiringi dengan bacaan Bismillah wa milati Rasulillah atau Bismillah wa ala sumati Rasulillah. Membaringkan mayat dengan tubuh dimiringkan ke tanah dan wajah mengarah ke kiblat. Selesainya lubang ditimbun kembali dengan tanah, dan bagi mereka yang hadir saat pemakaman hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohonkan ampunan bagi si jenazah atau membacakan talqin, yaitu doa yang biasa dilafalkan di atas kuburan supaya dapat menuntun ruh mayat untuk menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.